Halo, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya, Reva Ragam Santika, dalam video tutorial Applikom, aplikasi komputer. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembuatan daftar isi menggunakan Table of Content. Pada pertemuan kali ini, teman-teman akan dapat membuat daftar isi menggunakan Table of Content. Sebelum dimulai, saya akan jelaskan dulu apa itu Table of Content. Table of Content adalah fasilitas yang ada di dalam Microsoft Word untuk membuat daftar isi secara otomatis dan dinamik. Seringkali kita memiliki kendala jika dokumen yang kita buat mengalami perubahan, maka susunan halamannya juga pasti berubah. Maka sudah pasti kita harus mengupdate daftar isinya secara manual. Dan tentunya rentan akan kesalahan dan menimbulkan rasa jenuh, bukan? Untuk mengatasi hal tersebut, maka sebaiknya kita menggunakan table of content untuk membuat daftar isinya, sehingga perubahan nomor halaman dokumen kalian akan langsung terupdate di daftar isinya secara otomatis. Kita akan mulai membuat table of content berikut ini. Pertama-tama, teman-teman siapkan dulu sebuah halaman dokumen Microsoft Word, kemudian kalian buat struktur dari bab 1 seperti berikut ini. Di sini saya sudah membuat bab 1 pendahuluan dengan judulnya bab 1 pendahuluan, kemudian terdiri dari subjudul mulai dari latar belakang sampai dengan sistematika penulisan. Oke, pada pembuatan table of content ini, saya akan menggunakan dua fungsi utama, yaitu adalah styles, kemudian view, navigation pane. Apa sih fungsi navigation pane? Navigation pane itu mempermudah kita dalam membuat atau memodifikasi terhadap lembar kerja, sekaligus membantu dalam mencari bagian dari suatu lembar kerja Word sesuai levelnya. Sekarang kita mulai untuk membuat table of content. Oke, yang pertama itu adalah untuk judul, kita akan menggunakan heading 1. Oke, saya blok terlebih dahulu untuk judul bab 1 pendahuluan. Kemudian saya beri stylenya adalah heading 1. Oke. Kemudian untuk subjudul, mulai dari latar belakang sampai dengan sistematika penulisan, saya akan menggunakan heading 2. Seperti yang kalian lihat, struktur dari bab 1 itu akan muncul di navigation pane-nya. Oke, teman-teman bisa lihat, navigation pane akan berada di sebelah kiri dari jendela Word kalian. Oke, kemudian untuk setiap subjudul kita berikan nomor dari subjudul. Oke, kita lakukan pengaturan. Oke, kita ganti hurufnya dengan Times New Roman. Dengan jenis ukuran hurufnya adalah 12. Kemudian warna teksnya, warna fontnya adalah hitam. Oke, secara otomatis kita sudah membuat untuk daftar isi dengan menggunakan table of content. Oke, sekarang kita akan lihat hasilnya. Kita akan buat daftar isi. Untuk daftar isi, untuk membuat daftar isi dengan menggunakan table of content, secara otomatis kita dapat mengklik menu Reference. Oke, kita pilih table of content. Oke, kemudian kita pilih table of content.
Automatic Table 2. Maka akan secara otomatis, seperti yang kalian lihat, daftar isinya akan dibuat secara otomatis. Oke, mengapa kok semuanya masih halamannya satu? Karena daftar isi dan bab 1 pendahuluan masih berada di halaman yang sama. Oke, sekarang kita akan lihat apakah daftar isi kita itu akan berubah sesuai dengan nomor halaman yang kita berikan. Kita letakkan struktur dari bab 1 kita di halaman berikutnya. Oke, kita lakukan pengaturan. Biasanya atau lazimnya, judul dari sebuah bab berada di tengah atas sebuah halaman. Sekarang untuk latar belakang, untuk setiap subjudul, kita masukkan teks dummy. Untuk masukkan teks dummy, kita bisa menggunakan sama dengan lorem, dan juga bisa menggunakan rand alt. Oke, sekarang kita menggunakan lorem. Sama dengan lorem 4,3. Oke. Masuk dari lorem 4,3 berarti kita akan mendapatkan 4 paragraf teks dummy dan setiap paragrafnya maksimum memiliki 3 baris. Oke, seperti yang kalian lihat, kita punya di sini ada 4 paragraf. 4 paragraf. Oke, dan setiap paragrafnya maksimal akan memiliki 3 baris. Oke, saya coba lagi. Sama dengan lorem. Oke, jangan lupa untuk awal paragraf, baris pertama itu menjorok ke belakang. Seperti berikut. Oke, berikutnya adalah kita akan juga mengisikan untuk rumusan masalah. Oke, sekarang saya menggunakan run, alt, oke, kita isi lagi untuk batasan masalah. Oke, berikutnya adalah kita akan memberikan nomor halaman untuk setiap dokumen yang kita punya. Oke, untuk memberikan nomor halaman, kalian bisa menggunakan menu insert, kemudian kalian pilih page number, kemudian kalian pilih bottom of page, kemudian kalian pilih play number. Play numbernya yang di tengah. Oke, sekarang kita akan melakukan
update tabelnya. Apakah pada saat kita sudah meletakkan semua judul dan subjudul di halaman yang berbeda, apakah di daftar isinya nantinya juga akan terupdate untuk nomor halamannya. Kalian bisa mengklik menu Update Table, kemudian kalian pilih Update Entire Table, atau pilih Update Page Number Only jika kalian hanya merubah nomor halamannya saja. Tapi jika kemungkinan kalian merubah subjudul atau menambah subjudul atau mungkin menghilangkan subjudul, memodifikasi judul dan subjudul, maka kalian sebaiknya menggunakan update entire table. Oke, seperti yang kalian lihat, nomor halamannya sudah berubah. Oke, bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, demikianlah video tutorial membuat daftar isi dengan menggunakan Table of Content. Saya Reva Ragam Santika, sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Dah!